Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah akuntansi menengah 1, kelas D, yang diampu oleh Ibu Mailenia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rangkuman materi bab 12 mengenai intangible assets atau aset tak berwujud. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 satu persatu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Marsha Widya Ramadhani dengan NPM akhir 227, Dwi Sarifah Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zara Karunianya dengan NPM akhir 246, Rizky Widodo dengan nomor NPM akhir 284, dan yang terakhir Ahmad Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu apa aja sih yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi, di slide ini itu berisi tentang preview atau gambaran umum materi chapter 12 tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Nah, materi dalam chapter ini itu membahas beberapa topik utama yang saling berkaitan. Nah, bagian pertama di sini yaitu intangible asset issue yang membahas tentang karakteristik aset tidak berwujud, cara penilaian, dan juga amortisasi. Aset tidak berwujud sendiri itu kan merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada types of intangible. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan mengenai jenis-jenis aset tidak berwujud seperti marketing relate, customer relate, artistic relate, contract relate, dan juga teknologi relate. Nah, contohnya seperti merek dagang, hak cipta, lisensi, dan juga paten. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang goodwill. Goodwill itu kan muncul ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Nah, di bagian ini juga membahas tentang pencatatan goodwill, write-off, dan bargain purchase. Nah, kemudian di sini terdapat materi impairment and presentation of intangible. Nah, bagian ini membahas penurunan nilai aset tidak berwujud, baik yang memiliki umur terbatas maupun tidak terbatas, termasuk goodwill, serta bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan. Nah, terakhir, ada materi research and development cost. Nah, bagian ini itu menjelaskan identifikasi biaya riset dan pengembangan, perlakuan akuntansinya, biaya-biaya serupa, serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Nah, untuk materi lebih jelasnya akan dibahas setelah ini oleh teman-teman saya. Nah, jangan lupa disimak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu intangible asset. Nah, aset tak berwujud sendiri itu dapat diartikan sebagai aset perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik tetapi memiliki nilai dan mampu memberikan manfaat di masa depan. Nah, jadi walaupun tidak bisa dilihat atau disentuh, aset ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Contohnya seperti merek dagang, hak paten, copyright, lisensi, software, hingga formula rahasia perusahaan. Misalnya Coca-Cola, yang membuat perusahaan itu sangat bernilai bukan hanya pabrik atau mesinnya, tetapi juga resep rahasia minumannya, dan juga kekuatan dari mereknya. Begitu pula dengan Christian Dior, yang nilai utamanya berasal dari brand image atau citra merek yang sudah terkenal di seluruh dunia. Nah, di era yang sekarang, intangible asset itu menjadi sangat penting karena banyak perusahaan itu lebih bergantung pada ide, teknologi, dan nama merek dibandingkan dengan aset fisik. Bahkan, kadang nilai merek itu bisa lebih besar daripada nilai gedung dan peralatannya. Kemudian di sini ada karakteristik. Karakteristik pertama yaitu identifiable atau dapat diidentifikasi. Maksudnya, aset tersebut itu bisa dibedakan dengan jelas dari aset lain yang biasanya memiliki hak hukum dan kontrak. Jadi perusahaan itu benar-benar mempunyai hak atas aset tersebut. Contohnya hak paten sebuah obat. Misalnya perusahaan farmasi menemukan obat baru, lalu mematenkannya. Perusahaan lain itu tidak boleh sembarangan memakai formula tersebut. Hak paten itu bisa dijual, dilisensikan, atau dipindahkan ke pihak lain.
sehingga jelas identitas dan juga nilainya. Contoh lain adalah merek dagang seperti logo Nike atau Adidas. Logo tersebut memiliki identitas khusus dan dilindungi oleh hukum, sehingga tidak boleh digunakan perusahaan lain tanpa izin. Karakteristik kedua yaitu lack physical existence atau tidak memiliki bentuk fisik. Artinya, aset ini tidak bisa disentuh seperti mesin, kendaraan, atau bangunan. Tetapi, walaupun tidak terlihat, aset tersebut itu tetap memberikan manfaat ekonomi. Nah, gambarannya itu seperti aplikasi premium ya. Misalnya perusahaan itu memiliki software akuntansi buatan sendiri. Nah, software itu tidak berbentuk fisik seperti meja atau komputer, tetapi software tersebut itu membantu operasional perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Jadi nilainya tetap besar walaupun tidak berwujud. Nah, contoh lain yaitu lagu atau film. Yang dijual sebenarnya bukan benda fisiknya ya di sini, tapi hak cipta atas karya tersebut. Nah, karakteristik ketiga yaitu non-monetary asset atau bukan aset moneter. Artinya aset tak berwujud itu tidak berupa uang dan tidak memberikan klaim langsung untuk menerima uang tunai. Misalnya, kas dan piutang termasuk aset moneter karena nilainya memang berbentuk uang. Kalau perusahaan punya piutang 50 juta lah, maka nanti akan diterima uang sebesar itu. Nah, sedangkan hak paten atau merek dagang itu tidak langsung berubah menjadi uang. Namun, aset tersebut itu membantu perusahaan memperoleh keuntungan melalui penjualan produk atau jasa. Nah, di sini di bagian bawah juga dijelaskan tentang masa manfaat intangible asset. Umumnya, aset tak berwujud itu memberikan manfaat dalam jangka panjang ya, sehingga diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau non-current asset. Nah, contohnya, perusahaan membeli hak paten selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu, perusahaan itu bisa memakai hak tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Karena manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, maka aset ini dicatat sebagai aset jangka panjang. Jadi, inti dari saat ini adalah walaupun intangible asset tidak memiliki bentuk fisik ya, aset ini itu sangat penting karena bisa menjadi sumber utama keuntungan dan juga nilai dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada valuation atau penilaian aset tak berwujud, yaitu bagaimana perusahaan menentukan nilai intangible asset saat dicatat di laporan keuangan. Nah, bagian pertama adalah purchase intangible, yaitu aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Aset dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Nah, biaya ini bukan hanya harga beli, tetapi juga biaya legal dan biaya lain sampai aset siap digunakan. Misalnya, perusahaan membeli hak paten, maka biaya pengurusan hukum juga ikut dicatat di nilai aset. Nah, jika aset diperoleh lewat pertukaran saham atau aset lain, maka digunakan nilai wajar atau fair value. Kemudian kalau beberapa aset dibeli sekaligus dalam satu paket atau basket purchase, maka biaya dialokasikan sesuai nilai wajar masing-masing aset. Nah, bagian kedua ada internally created intangible, yaitu aset tak berwujud yang dibuat sendiri oleh perusahaan melalui kegiatan research and development atau R&D. Contohnya pengembangan teknologi, software atau hak paten, seperti yang dilakukan Nokia di buku. Nah, dalam R&D ada 2 tahap, yaitu research phase dan development phase. Nah, biaya pada tahap research ini biasanya langsung menjadi beban karena manfaatnya itu belum pasti. Sedangkan pada tahap development, jika proyek sudah dianggap layak secara ekonomi, maka biaya tertentu itu bisa dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud. Nah, jadi pada intinya, penilaian intangible asset itu tergantung dari cara aset tersebut diperoleh. Apakah dibeli atau dikembangkan sendiri oleh suatu perusahaan. Kemudian di sini ada lanjutan valuation pada biaya research and development atau R&D. Nah, di gambar terlihat ada 2 tahap, yaitu research phase dan development phase. Nah, pada research phase, ini perusahaan itu masih melakukan penelitian dan mencari ide sehingga manfaat ekonominya itu belum pasti. Karena biaya penelitian itu langsung dicatat sebagai beban atau expense.
Nah, setelah proyek berkembang dan dianggap memiliki economic viability atau kelayakan ekonomi, maka masuk ke development phase. Artinya, proyek sudah dinilai berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Nah, pada tahap development, biaya tertentu itu boleh dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud karena manfaatnya sudah lebih jelas dan proyek diperkirakan berhasil. Contohnya, perusahaan teknologi melakukan riset membuat aplikasi baru. Saat masih dalam tahap percobaan, biayanya langsung menjadi beban. Tetapi ketika aplikasi sudah siap dikembangkan dan dipasarkan, biaya pengembangannya bisa dicatat sebagai intangible asset. Nah, jadi tidak semua biaya R&D itu dicatat sebagai aset. Biaya penelitian itu biasanya menjadi beban, sedangkan biaya pengembangan itu dapat dikapitalisasi jika sudah memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Nah, pada saat ini, kemudian kita akan membahas amortization of intangible asset atau amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi sendiri adalah proses pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Jadi, biaya aset itu tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dibagi selama periode manfaat aset tersebut. Nah, aset tak berwujud itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, ada limited life intangible, yaitu aset yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti hak paten, lisensi, atau franchise. Karena ada batas waktunya, aset jenis ini harus diamortisasi. Kedua, ada indefinite life intangible, yaitu aset yang umur manfaatnya tidak terbatas, sehingga tidak diamortisasi. Contohnya merek dagang terkenal yaitu Disney. Walaupun tidak diamortisasi, aset ini tetap diuji penurunan nilainya atau impairment. Nah, pada bagian limited life intangible, di sini dijelaskan bahwa amortisasi itu dilakukan sesuai umur manfaat aset. Beban amortisasi dicatat secara sistematis berdasarkan pola manfaat ekonominya. Artinya biaya dialokasikan sesuai manfaat yang diterima perusahaan dari aset tersebut. Lalu ada beberapa faktor yang menentukan umur manfaat aset. Pertama, perkiraan penggunaan aset oleh perusahaan. Kedua, pengaruh teknologi, permintaan pasar, kompetensi, dan kondisi ekonomi karena faktor-faktor tersebut bisa membuat aset cepat usang. Ketiga, ketentuan hukum atau kontrak yang dapat membatasi dan memperpanjang umur aset. Misalnya, lisensi hanya berlaku 5 tahun. Keempat, ada biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan manfaat aset. Kelima, regulasi pemerintah yang memungkinkan membatasi penggunaan aset. Dan yang terakhir, hubungan dengan aset lain. Misalnya hak sewa yang mengikuti umur aset tertentu. Contohnya, jika perusahaan membeli hak paten senilai 100 juta dengan umur manfaat 10 tahun, maka setiap tahun akan dicatat beban amortisasi sebesar 10 juta. Kemudian di sini ada metode amortisasi pada aset tak berwujud. Nah, metode pertama berdasarkan pola penggunaan manfaat ekonominya. Jadi, beban amortisasi itu harus mengikuti pola manfaat yang diterima perusahaan. Misalnya nih, jika manfaat lisensi lebih besar di awal tahun, maka amortisasinya juga lebih besar di awal. Metode kedua adalah garis lurus atau straight line method. Metode ini itu digunakan jika pola manfaat aset tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam metode ini, beban amortisasi setiap periode itu jumlahnya sama. Selanjutnya, pada pencatatan amortisasi, beban amortisasi itu dicatat sebagai expense atau beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan kreditnya itu bisa langsung mengurangi akun aset terkait atau dicatat ke akun akumulasi amortisasi. Nah, kemudian di bagian kanan di sini ada nilai residu dan peninjauan tahunan. Nilai residu aset itu nilai aset tak berwujud itu umumnya dianggap 0 kecuali ada nilai sisa yang masih bisa diperoleh di akhir umur manfaat. Nah, perusahaan itu juga harus melakukan evaluasi setiap tahun untuk meninjau umur manfaat, nilai residu, dan kemungkinan adanya impairment atau penurunan nilai. Nah, jika estimasi umur manfaat berubah, maka amortisasi dihitung ulang berdasarkan estimasi terbaru.
Lalu ada istilah carrying amount atau book value, yaitu nilai buku aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Jadi rumus sederhananya adalah biaya perolehan aset dikurangi total amortisasi yang sudah dicatat. Itu tidak lebih tinggi dari manfaat ekonominya yang sebenarnya. Jadi intinya, limited life ineligible itu diamortisasi dan bisa mengalami impairment, sedangkan indefinite life ineligible itu tidak diamortisasi dan juga dia diuji secara berkala. Nah, selanjutnya di sini ada marketing related intangible asset atau aset yang tak berwujud pemasaran, yaitu adalah sumber daya non fisik yang digunakan terutama untuk mempromosikan produk atau jasa untuk membangun kesadaran dan menciptakan nilai di benak konsumen. Nah, contoh dari aset yang tak berwujud di sini ada 4. Yang pertama ada merek dagang, di mana nama dan merek dagang ini nama simbol atau frasa yang secara hukum melindungi identitas suatu perusahaan untuk memastikan konsumen dapat membedakan produk satu sama lain dari kompetitor. Contohnya seperti logo Nike, terus ada logo Coca-Cola, terus yang kedua ada logo kemasan produk, di mana logo kemasan produk ini mempunyai karakteristik visual atau estetika unik dari suatu produk atau kemasan yang menjadi ciri khas identitas. Ini mencakup kombinasi seperti warna, bentuk, atau bentuk kemasan yang sangat ikonik. Contohnya kayak botol kaca Coca-Cola yang khas. Terus yang ketiga ada nama domain internet, di mana nama domain internet ini yaitu alamat situs web unik yang mewakili identitas digital suatu perusahaan dan mempermudah pelanggan untuk menemukan serta mengakses layanan secara online. Terus yang terakhir ada perjanjian non kompetisi. Nah, perjanjian kompetisi ini merupakan suatu kesepakatan hukum yang mencegah pihak tertentu, seperti contohnya kayak mantan karyawan atau mitra bisnis, untuk menjalankan bisnis serupa dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, sehingga melindungi pasar perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada customer related intangible asset atau aset tak berwujud yang terkait pelanggan. Nah, adalah nilai ekonomis dari hubungan perusahaan dengan kliennya atau pelanggan yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi secara hukum atau kontraktual. Contohnya seperti daftar pelanggan, pesanan, atau tumpukan produksi, dan hubungan pelanggan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari soal dari customer related intangible asset yaitu Green Market AG mengakuisisi daftar pelanggan sebuah surat kabar besar seharga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2022. Basis data pelanggan ini mencakup nama, detail, kontrak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Green Market berharap dapat memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun dalam hal ini. Pelanggan daftar tersebut merupakan aset tak berwujud dengan masa berlaku terbatas yang harus diamortisasi oleh Green Market berdasarkan metode garis lurus. Green Market mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada akhir setiap tahun sebagai berikut. Nah, untuk mencatat pembelian daftar pelanggan pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu di sini ada jurnal daftar pelanggan sekitar 6 juta, terus cashnya sekitar 6 juta. Nah, untuk mencatat beban amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2023, dan 2024, yaitu di sini ada beban amortisasi daftar pelanggan sekitar 2 juta. Nah, 2 juta itu dari 6 juta dibagi sama 3 tahun. Terus daftar pelanggan atau akumulasi amortisasi daftar pelanggan sekitar 2 juta di kredit. Nah, contoh sebelumnya mengasumsikan tidak ada nilai sisa untuk daftar pelanggan. Tetapi bagaimana jika Green Market menentukan bahwa mereka dapat menjual daftar tersebut seharga 60.000 kepada perusahaan lain pada akhir 3 tahun? Dalam hal ini, Green Market harus mengurangi nilai sisa ini dari biaya untuk menentukan beban amortisasi untuk setiap tahunnya.
beban amortisasi akan sebesar 1.980.000 per tahun. Nah, selanjutnya di sini ada Artistic Related Intangible Asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan seni, yaitu adalah hak cipta dan nilai ekonomis yang melekat pada karya kreatif non-fisik yang melindungi hukum seperti hak cipta atau kontrak. Contoh utamanya yaitu meliputi karya sastra, musik, drama, foto, gambar, dan film. Di sini ada contoh aset yang tak berwujud yang terkait seni. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, contohnya seperti kepemilikan hukum atas drama, opera, dan balet. Terus yang kedua ada karya sastra, seperti hak atas buku, majalah, surat kabar, dan karya tulis lainnya. Terus yang ketiga ada karya musik. Nah, contohnya seperti komposisi musik, lirik lagu, dan jingle iklan. Terus yang keempat ada karya visual, yaitu seperti foto, gambar, lukisan, dan seni grafis. Terus yang kelima yang terakhir ada produksi audiovisual, seperti film, video, dan rekaman suara. Baik, selanjutnya yaitu Contract Related Intangible Asset atau aset tak berwujud terkait kontrak. Nah, aset tak berwujud terkait kontrak ini mewakili nilai hak yang timbul dari perjanjian kontraktual. Contohnya itu kayak perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Nah, waralaba ini yaitu perjanjian kontraktual di mana pemberi waralaba itu memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan menggunakan merek dagang atau nama dagang dan melakukan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan. Ya, contohnya itu kayak ketika Anda membeli Prius dari dealer Toyota dan mengisi bensin di SPBU Shell di sudut jalan. Nah, kemudian ada jenis perjanjian waralaba yang diberikan oleh badan pemerintah. Nah, waralaba yang diberikan oleh badan pemerintah itu mengizinkan suatu bisnis untuk menggunakan properti publik dalam menjalankan layanannya. Contohnya kayak penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi, dan juga penggunaan lahan publik untuk saluran telepon listrik ataupun televisi kabel. Nah, seperti operasi ini disebut sebagai lisensi atau izin. Nah, selanjutnya yaitu teknologi related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Nah, aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi ini berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya yaitu adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Nah, berdasarkan paten dan membangun hak eksklusif, ada dua jenis paten yang membangun hak eksklusif. Yang pertama yaitu paten produk, yaitu mencakup produk fisik aktual. Dan kemudian yang kedua yaitu paten proses, yaitu yang mengatur proses pembuatan produk. Nah, di banyak negara, paten itu memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk atau proses selama 20 tahun tanpa gangguan apapun ataupun pelanggaran oleh pihak lain. Nah, salah satu contohnya yaitu perusahaan seperti Merck dari Amerika Serikat dan Canon dari Jepang. Nah, kemudian perusahaan itu harus mengamortisasi biaya paten selama masa berlaku hukumnya atau masa manfaatnya, yaitu dari periode di mana manfaat itu diterima dan manapun yang lebih pendek. Nah, sebagai ilustrasi, anggaplah dari Harcourt CO ini mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada tanggal 1 Januari 2022 untuk mengamankan patennya. Nah, kemudian masa manfaat paten ini adalah 10 tahun, diamortisasi berdasarkan metode garis lurus. Kemudian Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2022 sebagai berikut, yaitu pencatatannya yaitu to record legal fees related to patent pada awal periode Januari tanggal 1 2022, yaitu paten sebesar 180.000 pada cash sebesar 180.000 di kredit. Kemudian pada to record amortization of patent pada akhir periode yaitu bulan Desember 31 2022, yaitu mencatatnya patent amortization expense
sebesar 18.000, yaitu dari 180.000 dibagi dengan 10 tahun. Kemudian pada patent or accumulative patent amortization sebesar 18.000 dikredit. Selanjutnya, goodwill adalah aset tidak berwujud, intangible asset yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yaitu aset bersih sama dengan total aset dikurangi total kewajiban atau utang. Nah, goodwill mencerminkan nilai lebih dari perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, tim manajemen yang berkualitas, karyawan yang terlatih, hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok, potensi laba di masa depan, serta sinergi bisnis setelah penggabungan perusahaan. Karena sulit diukur secara langsung, goodwill disebut juga plug, gap filter, master valuation account. Artinya, goodwill menjadi selisih penyeimbang antara harga beli dan nilai wajar aset bersih. Selanjutnya, recording goodwill, yaitu ada internally created goodwill, yaitu perusahaan tidak boleh mencatat goodwill yang dibangun sendiri ke dalam laporan keuangan. Alasannya, sangat sulit mengukur nilai goodwill secara objektif, sulit menentukan biaya mana yang benar-benar menghasilkan goodwill, manfaat masa depan goodwill tidak selalu berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan, tidak ada transaksi nyata dengan pihak luar, serta bisa menimbulkan subjektivitas atau manipulasi laporan keuangan. Contohnya, sebuah restoran terkenal memiliki pelanggan setia, reputasi baik, dan pelayanan berkualitas. Walaupun restoran tersebut memiliki nilai lebih, perusahaan tidak boleh mencatat goodwill karena nilai tersebut tidak berasal dari transaksi pembelian bisnis. Kemudian purchase goodwill atau goodwill yang dibeli. Goodwill itu hanya dicatat ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain secara keseluruhan. Rumus goodwill sama dengan harga pembelian dikurangi nilai wajar aset bersih. Jika hasilnya positif, muncul goodwill. Selanjutnya, contoh dari perusahaan Feng Inc. ingin membeli Tractorlink SA untuk memperluas bisnisnya. Pada laporan posisi keuangan Tractorlink, total aset tercatat sebesar 255.000 dengan kewajiban sebesar 55.000. Namun, sebelum pembelian dilakukan, Feng menilai kembali seluruh aset dan kewajiban Tractorlink menggunakan nilai wajar fair value. Hasil penilaian menunjukkan bahwa beberapa aset memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Nah, penilaian nilai wajar asetnya dari properti, plant, dan equipment, nilai buku awalnya 153.000, nilai wajar setelah penilaiannya 205.000. Kenaikan sebesar 52.000 terjadi karena harga pasar aset meningkat dan aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Kemudian inventory, nilai buku awalnya 42.000, nilai wajarnya 122.000. Persediaan meningkat sebesar 80.000 kemungkinan karena harga barang di pasar naik. Akibat inflasi atau metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan sebelumnya menghasilkan nilai yang lebih rendah. Kemudian patents sebelumnya tidak dicatat dalam laporan keuangan, setelah dianalisis ternyata memiliki nilai ekonomi sebesar $18.000. Kemudian accounts receivable tetap sebesar 35.000 karena nilainya masih mendeteksi kondisi sebenarnya. Masih mendekati kondisi sebenarnya. Kemudian cash tetap sebesar $25.000 karena kas tidak mengalami perubahan nilai. Kemudian liabilities yaitu tetap sebesar $55.000. Kemudian total seluruh aset setelah dinilai kembali adalah $405.000, kemudian dikurangi kewajiban sebesar $55.000 sehingga diperoleh nilai wajar aset bersih yaitu 405.000 dikurangi 55.000 sama dengan 350.000. Jadi nilai wajar aset bersih Tractorlink adalah sebesar $350.000. Nah, selanjutnya Feng membeli Tractorlink dengan harga sebesar $400.000, sedangkan nilai wajar aset bersihnya hanya $350.000. Perhitungan goodwill-nya yaitu
400.000 dikurangi 350.000 sama dengan 50.000. Maka goodwill yang diakui oleh Feng adalah sebesar 50.000 dolar. Nah, perusahaan seringkali mencantumkan goodwill dalam laporan posisi keuangan sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Selanjutnya, goodwill write-off, yaitu goodwill dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas, karena itu goodwill tidak diamortisasi. Walaupun tidak diamortisasi, goodwill harus diuji apakah nilainya turun. Jika nilai goodwill menurun, perusahaan harus mencatat kerugian penurunan nilai. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai bargain purchase. Jadi, bargain purchase itu terjadi saat sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih murah daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Sederhananya, perusahaan pembeli akan mendapatkan aset yang nilainya lebih besar dibandingkan harga yang dibayarkan. Nah, kondisi ini biasanya terjadi karena beberapa hal, misalnya perusahaan yang dijual itu sedang mengalami masalah keuangan, lalu kondisi pasar atau industrinya sedang menurun, atau penjual ingin cepat menjual perusahaannya sehingga menerima harga berapapun yang lebih rendah, asal perusahaannya itu terjual. Nah, selain itu bisa juga karena perusahaan pembeli berhasil melakukan negosiasi harga dengan baik. Jadi bisa memperoleh harga yang murah. Nah, selisih antara harga beli dan nilai wajar aset bersih tadi akan dicatat sebagai keuntungan atau gain bagi perusahaan pembeli. Jadi, bargain purchase itu adalah di mana perusahaan bisa memperoleh keuntungan karena membeli perusahaan lain dengan harga di bawah nilai wajarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai impairment of intangible asset atau penurunan nilai pada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud dikatakan mengalami impairment ketika perusahaan tidak lagi mampu untuk mendapatkan kembali nilai tercatat aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualannya. Jadi, nilai aset yang dicatat di laporan keuangan menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai manfaat sebenarnya. Nah, proses pencatatan impairment ini bergantung pada jenis aset yang aset tidak berwujudnya itu bagaimana. Yang pertama, ada aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas atau limited life. Misalnya, hak paten atau lisensi yang memiliki masa berlaku tertentu. Nah, aset seperti ini diamortisasi dan diuji jika ada indikasi penurunan nilai. Yang kedua, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Termasuk, itu contohnya goodwill. Nah, untuk jenis ini biasanya tidak diamortisasi tetapi harus diuji impairment secara berkala. Dan kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jenis yang pertama, yaitu impairment of limited life intangible atau penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur yang terbatas. Nah, aset tak berwujud dengan umur terbatas adalah aset yang memiliki masa manfaat tertentu, sehingga nilainya diamortisasi selama masa penggunaannya. Namun, selain diamortisasi, aset ini juga harus diuji apakah mengalami penurunan nilai atau tidak ketika terdapat indikasi tertentu. Contoh, aset yang termasuk kategori ini antara lain ada hak paten, hak cipta, dan lisensi. Nah, ketiga aset tersebut memiliki masa manfaat yang terbatas sesuai dengan kontrak atau ketentuan hukum. Lalu, kapan impairment itu perlu diuji? Pengujian itu dilakukan ketika muncul tanda-tanda impairment, misalnya penjualan perusahaan menurun sehingga aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi sebesar sebelumnya. Selain itu, munculnya teknologi baru juga bisa membuat aset menjadi kurang bernilai. Kemudian perubahan aturan pemerintah dan penurunan kinerja aset juga menjadi indikator bahwa nilai aset mungkin mengalami penurunan. Nah, dalam proses pengujiannya ada 3 langkah utama. Yang pertama, perusahaan menentukan nilai tercatat aset, yaitu
nilai aset yang ada di laporan keuangan. Dan yang kedua, perusahaan menghitung recoverable amount atau jumlah yang masih bisa dipulihkan dari aset tersebut. Yang ketiga, kedua nilai tersebut dibandingkan. Jika nilai tercatat lebih tinggi daripada recoverable amount, maka selisihnya diakui sebagai rugi impairment atau kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini perusahaan memiliki hak paten untuk teknologi ekstraksi minyak dari batu serpi atau shale rock. Nilai tercatat paten tersebut pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 5 juta euro. Namun, muncul beberapa penemuan teknologi baru di bidang non-shale oil yang menyebabkan permintaan terhadap teknologi milik perusahaan itu menurun. Nah, kondisi ini menjadi indikator adanya impairment karena aset diperkirakan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi sebesar sebelumnya. Nah, setelah dilakukan pengujian, perusahaan memperkirakan recoverable amount atau nilai yang masih dapat dipulihkan dari paten tersebut, yaitu sebesar 2 juta euro, berdasarkan value in use. Nah, nilai ini diperoleh dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar. Nah, untuk menghitung kerugian impairment, kita membandingkan nilai tercatat dengan recoverable amount. Nah, nilai tercatat paten adalah 5 juta euro, sedangkan recoverable amount-nya adalah 2 juta euro. Nah, karena nilai tercatat lebih tinggi, maka perusahaan harus mengakui rugi impairment sebesar selisih keduanya, yaitu 3 juta euro. Nah, jurnal yang dibuat untuk mencatat impairment ini adalah debit rugi impairment sebesar 3 juta euro dan kredit akun paten sebesar 3 juta euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reversal of impairment loss. Nah, reversal sendiri adalah pemulihan kerugian penurunan nilai dapat dilakukan apabila nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount suatu aset meningkat dan melebihi nilai tercatatnya. Dalam kondisi tersebut, perusahaan diperbolehkan mengembalikan sebagian kerugian impairment yang sebelumnya telah diakui. Nah, contohnya itu nilai buku paten setelah impairment sebesar 2 juta euro dan umur manfaat tersisa 5 tahun dan beban amortisasi per tahun sebesar 400. Nah, di bawah itu adalah contoh pengerjaannya. Nah, menghasilkan pada tahun 2023 recovery amount meningkat menjadi 1.750.000 euro sehingga perusahaan mengakui pemulihan impairment sebesar 150 euro. Selanjutnya yaitu tentang impairment of indefinite life intangibles on goodwill. Nah, aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tidak terbatas wajib diuji penurunan nilainya setiap tahun. Proses pengujiannya dilakukan dengan yang pertama membandingkan carry amount dengan recoverable amount. Nah, selanjutnya jika recoverable amount lebih rendah dibanding carry amount, maka perusahaan harus mencatat rugi impairment. Nah, contohnya itu lisensi siaran milik Archon Radio memiliki carry amount sebesar 2 juta euro dan recoverable amount sebesar 1.500. Nah, jadi ada carry amount-nya lebih besar daripada recovery amount. Nah, akibatnya perusahaan mencatat kerugian sebesar 500 euro. Selanjutnya yaitu impairment of goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul akibat akuisisi perusahaan ketika harga pembelian lebih besar daripada nilai wajar aset yang diperoleh. Goodwill mencerminkan reputasi, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, dan potensi keuntungan masa depan perusahaan. Berbeda dengan aset tidak berwujud lainnya seperti goodwill tidak diamortisasi, goodwill wajib diuji impairment minimal 1 kali setiap tahun. Nah, pengujian goodwill dilakukan berdasarkan cash generation units, yaitu kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas independen. Langkah pengujiannya itu yang pertama menentukan carry amount termasuk goodwill. Nah, yang kedua menghitung recoverable amount.
Yang ketiga, membandingkan recoverable amount dengan carry amount. Nah, ketentuannya adalah jika recoverable amount lebih besar daripada carry amount, maka tidak ada impairment. Jika recoverable amount lebih kecil daripada carry amount, maka terjadi impairment goodwill. Selanjutnya yaitu contoh impairment goodwill. Nah, di samping itu terdapat contoh yaitu divisi Brit memiliki carry amount sebesar 2.400.000 euro dan recoverable amount 1.900 euro. Nah, perhitungannya itu perhitungan impairment loss yaitu 2.400.000 euro dikurangi 1.900 euro, maka menghasilkan 500.000 euro. Maka perusahaan harus mengakui kerugian impairment sebesar 500 euro. Nah, jurnalnya itu debitnya itu loss on impairment sebesar 500 euro dan di kreditnya itu goodwill sebesar 500 euro. Setelah pencatatan, nilai goodwill menurun menjadi 400 euro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentation of intangible asset, yaitu atau penyajian dari aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini disajikan hampir sama dengan aset tetap seperti gedung atau peralatan, namun dalam laporan posisi keuangannya, aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, ataupun hak cipta ini harus dilaporkan secara terpisah. Nah, kalau perusahaan memiliki goodwill ini juga harus disajikan secara terpisah karena memiliki karakteristik yang berbeda dari aset lainnya. Nah, lalu pada penyajian laporan laba rugi, perusahaan harus mencatat beban amortisasi serta kerugian atau pemulihan penurunan nilai aset tak berwujud secara terpisah agar pengguna laporan keuangan dapat melihat pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Nah, selain itu, juga dalam catatan laporan keuangan, perusahaan perlu menjelaskan informasi mengenai informasi aset tak berwujud yang diperoleh, beban amortisasi tiap jenis aset, dan perubahan nilai tercatat aset tak berwujud selama periode berjalan, agar laporan keuangan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini ada contoh dari Nestle mengenai intangible asset, yaitu pada laporan keuangan di sini dicatat amortisasi dan impairment of goodwill. Lalu pada laporan posisi keuangan, goodwillnya dicatat secara terpisah dan juga terdapat intangible asset. Selanjutnya, research and development cost, biaya penelitian dan pengembangan. Ini bukan termasuk aset tak berwujud, namun aktivitas R&D ini sangat penting karena sering menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk masa depan, seperti produk baru, proses, ide, formula, komposisi, atau karya sastra. Karena itu, perusahaan biasanya mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan ini. Nah, bisa dilihat contoh pada gambar ini, di mana perusahaan-perusahaan seperti Volkswagen, Samsung, ini biaya R&D-nya sebesar 5,26% dari total sales, di mana ini menunjukkan bahwa untuk biaya R&D sendiri ini tuh diberikan biaya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan R&D. Seperti yang terlihat, ini yang paling biaya R&D yang paling besar yaitu pada perusahaan Rose sebesar 20,81%. Dalam IFRS, biaya penelitian ini harus langsung dibebankan saat terjadi karena manfaatnya yang belum pasti. Biaya pengembangan juga dibebankan, tetapi jika proyeknya sudah mencapai tahap yang jelas dan diperkirakan mampu memberikan manfaat di masa depan, sehingga sebagian biaya pengembangan ini dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi R&D activities. Di sini ada perbedaan antara research and development dalam aktivitas R&D. Nah, kalau di research sendiri ataupun penelitian, ini adalah tahap di mana mencari pengetahuan dan ide baru. Fokusnya ini pada penemuan, misalnya mencari teknologi atau konsep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sedangkan pada development aktivitas sendiri atau pengembangan, ini adalah tahap menerapkan hasil penelitian menjadi sesuatu yang bisa digunakan atau diproduksi. Nah, seperti membuat desain produknya, prototipenya, atau sistem baru. Nah, namun kita perlu memahami bahwa
perbaikan rutin pada produk atau proses yang sudah ada tidak termasuk aktivitas R&D. Walaupun perbaikan ini untuk meningkatkan kualitas. Jadi R&D ini lebih berfokus pada inovasi dan penciptaan hal yang baru, bukan dari penyempurnaan. Lalu selanjutnya cost similar to R&D cost. Nah, banyak biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya R&D. Nah, contohnya itu ada biaya pendirian operasi baru atau startup cost, kerugian operasi awal, dan biaya iklan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai biaya pendirian atau startup cost sendiri. Nah, biaya ini itu adalah biaya untuk memulai operasi baru. Biaya ini muncul kalau perusahaan ini memulai membuka operasi baru, misalnya kayak membuka pabrik, masuk ke market baru. Nah, biasanya bisa berupa biaya perjalanan, pelatihan atau pelatihan karyawan, terus juga bisa biaya hukum dan administrasi. Nah, dalam akuntansi sendiri, biaya-biaya ini itu langsung dicatat sebagai beban saat terjadi karena manfaat ekonomi di masa depan ini sulit untuk diukur secara pasti. Nah, misalnya di sini ada perusahaan minuman asal Amerika, Hilo Beverage Company, yang memutuskan untuk bangun pabrik baru di Brazil. Karena pertama kalinya Hilo memasuki pasar Brazil, Hilo berencana untuk memperkenalkan merek utama perusahaan dari Amerika Serikat ke Brazil dengan produk si lokal. Nah, biaya-biaya yang muncul ini seperti biaya perjalanan, gaji karyawan, studi kelayakan, pelatihan karyawan, serta perekrutan atau pembentukan jaringan distribusi. Nah, ini seluruh biaya itu dicatat sebagai beban saat terjadi. Namun berbeda dengan biaya pendirian, aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan peralatan ini tetap dicatat sebagai aset sesuai dengan standar IFRS. Selanjutnya, kerugian operasi awal atau initial operating losses. Nah, sebagian pihak berpendapat bahwa kerugian operasi awal seharusnya dikapitalisasi karena merupakan biaya yang tidak dapat dihindari saat memulai bisnis baru. Nah, contohnya yaitu ada Hilo Beverage Company tadi mengalami kerugian pada tahun pertama operasinya. Perusahaan berharap kerugian tersebut akan tertutupi oleh laba di masa depan. Namun, menurut IFRS, kerugian operasi tidak boleh dikapitalisasi karena tidak memiliki manfaat ekonomi yang pasti di masa depan. Jadi kerugian tetap dicatat sebagai beban, bukan aset. Lalu yang terakhir ada biaya iklan, advertising cost. Di sini contohnya langsung PepsiCo yang menggunakan artis terkenal ya seperti Justin Timberlake, Beyonce untuk iklan produknya. Nah, PepsiCo ini dapat membebankan biaya tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika para bintang pop telah menyelesaikan penandatanganan kontrak, saat iklan pertama kali ditayangkan, selama estimasi umur manfaat iklan dengan cara yang sesuai untuk masing-masing dari 3 periode yang diidentifikasi di atas, dan selama periode ketika pendapatan diperkirakan akan dihasilkan. Nah, dalam praktik akuntansinya, biaya iklan ini dibebankan pada periode terjadi karena manfaat ekonominya sulit diukur secara pasti. PepsiCo harus membebankan biaya iklan sebagai beban saat terjadi. Karena menurut IASB, biaya iklan dan promosi tidak memenuhi kriteria aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah sehingga tidak dapat dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Dalam penyajian biaya R&D sendiri, perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangan mengenai total biaya penelitian dan pengembangan yang dibebankan sebagai beban pada setiap periode penyajian laporan laba rugi. Contohnya yaitu di sini ada GlaxoSmithKline, sebuah perusahaan farmasi riset global melaporkan biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi, disertai pembahasan kebijakan akuntansi terkait dalam catatan laporan keuangan. Nah, hal ini itu penting agar laporan keuangan ini lebih transparan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan, di mana itu tersaji dalam laporan laba rugi sebesar 3.893. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi intangible assets. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik sebagai tambahan wawasan.
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.